Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Marilah kita mulai PJJ daring pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, untuk absensi kehadiran silakan kalian klik di masing-masing daftar hadir kelas yang sudah disediakan oleh wali kelas ya. Nanti akan ibu cek insya Allah siapa yang sudah klik hadir dan siapa yang belum. Nah, sekarang kita lanjutkan materi bagian ketiga ya, masih di persamaan linier satu variabel. Kalau kemarin kalian sudah belajar bagaimana menentukan suatu PLSV dengan cara menambahkan atau mengurangkan kedua ruas dengan bilangan yang sama dan mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama atau dengan cara kedua yang telah ibu berikan ya. Itu kalian bisa memilih cara pertama atau cara kedua yang sekiranya kalian lebih mudah untuk menyelesaikan suatu PLSV. Nah, sekarang kita masuk ke langkah pembelajaran yang ibu berikan pada pagi hari ini, yaitu kalian baca dan pahami contoh penerapan PLSV di file PDF yang ibu berikan ya. Nanti ada file PDF tentang PPT, ada juga file PDF tentang contoh materi, contoh penerapannya. Nah, nanti tidak perlu diringkas atau ditulis kembali, cukup dibaca, dipahami materi contohnya itu, lalu kalian kerjakan latihan soalnya dan hasil pekerjaannya nanti difoto lalu dikirim ke GC dan paling lambat hari Minggu tanggal 15 November. Nah, untuk tujuan pembelajarannya kali ini kita akan menentukan penyelesaian penerapan PLSV tentunya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi secara kontekstual itu seperti apa? Nanti dari permasalahan-permasalahan yang diberikan kalian ubah ke dalam bentuk model matematika PLSV ya. Nah, di sini akan ibu jelaskan bagaimana penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini ya, penerapan PLSV dalam kehidupan sehari-hari contohnya ada yang pertama, ada dua tipe ya. Yang pertama itu kalian diminta untuk menentukan bentuk model matematikanya ya. Nanti yang kedua kalian diminta untuk menentukan atau menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep PLSV yang sudah kalian pelajari hari Senin kemarin. Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama dulu ya. Di sini terdapat 3 orang siswa kelas 7 yaitu Momo, Nino, dan Oki sedang membeli perlengkapan alat tulis di toko Makmur Abadi. Momo membeli 2 buku dan 1 pensil. Nino membeli 2 pensil dan Oki membeli 1 buku, 1 pensil. Nah, di sini total uang yang harus dibayarkan itu adalah 13.000 dari ketiga siswa ini ya. Momo, Nino, Oki itu hanya Nino yang mengetahui harga 1 pensil di toko Makmur Abadi. Nah, harga 1 pensil itu 1.000. Nah, kalian buatlah kalimat terbuka dari permasalahan tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah buku yang dibeli. Nah, dibeli bukunya itu ada berapa sih yang dibeli? Nah, di sini diketahui kan ada 2 buku. Terus lagi ada 1 buku. Jadi Momo beli 2 buku, Oki membeli 1 buku. Jadi jumlah buku yang dibeli ada 3. Selanjutnya jumlah pensil yang dibeli itu ada di sini 1, terus tambah 2 berarti 3, tambah 1 berarti 4, jumlahnya ada 4 ya. Tulis 4. Nah, harga 1 pensil diketahui 1.000 ya. Tadi kan dari info Nino ya, info dari Nino dia 1 pensil harganya 1.000. Total harga yang harus dibayarkan itu 13.000. Jadi ini total dari
barang yang dibeli Momo, Nino, dan Oki itu jumlahnya 13.000. Pertanyaannya, bagaimana kalimat terbukanya? Nah, di sini karena harga satu buah buku tidak diketahui, ya kan nggak tahu, hanya diketahui satu buah pensil, maka diganti nilainya dengan variabel. Nah, di sini saya misalkan variabelnya adalah variabel X untuk harga satu buah buku, ya. Sehingga di sini jumlah harga buku sama dengan jumlah dikali variabel. Jadi nanti kan kita udah menuliskan ya jumlah buku yang dibeli kan 3, kita tulis 3. Selanjutnya variabelnya tadi saya misalkan X, maka saya tulis X. 3 dikali X itu sama dengan 3X, ya, 3X. Selanjutnya jumlah harga pensil. Di sini tadi kita udah menuliskan jumlah pensil yang dibeli 4 buah. Tulis 4, ya, dikali variabelnya. Nah, ini variabelnya sudah diketahui di soal bahwa satu pensil itu 1000 harganya, maka 4 dikali 1000 sama dengan 4000. Kita tulis 4000, ya. Total harga yang harus dibayar itu adalah jumlah harga buku ditambah jumlah harga pensil. Jumlah harga buku di sini kan kita dapat 3X, ya, dapat 3X. Nah, kita tulis di sini 3X. Kemudian ditambah 4000, ya, 4000 sama dengan 13.000. Nah, ini 13.000 tadi juga sesuai info yang ada di soal, ya. Jadi total uang yang harus dibayarkan. Jadi kalimat terbuka dari permasalahan tersebut adalah 3X ditambah 4.000 rupiah sama dengan 13.000 rupiah. Nah, ini adalah kalimat terbuka yang diminta, ya. Selanjutnya yang kedua, contoh kedua. Umur Wawan 3 tahun lebih muda dari umur Agus, sedangkan umur Sinta 5 tahun lebih tua dari umur Agus. Bagaimana model matematika dari permasalahan tersebut? Penyelesaiannya di sini kita tahu bahwa Wawan itu 3 tahun lebih muda dari umur Agus. Berarti dia seperti halnya adiknya Agus. Kalau Sinta dia lebih tua, berarti dia seperti mbaknya Agus, ya. Nah, maka langkah pertama kita misalkan umur Agus adalah X. Kenapa kok variabel X? Karena kita nggak tahu umur Agus itu berapa, ya. Jadi kita misalkan saja umur Agus itu suatu variabel, dan perlu diingat bahwa variabel itu tidak selalu huruf X, ya, tetapi boleh A, B, C sampai X, Y, Z. Nah, maka di sini kita bisa menuliskan bahwa umur Wawan, tadi kan Wawan 3 tahun lebih muda dari umur Agus, berarti X dikurangi 3. Nah, kalau umur Sinta 5 tahun lebih tua, berarti X ditambah 5, karena dia mbaknya Agus, ya, berarti kan dia umurnya Agus ditambah 5 tahun karena lebih tua, sehingga model matematikanya X min 3 dan X plus 5, ya. Next, jika hasil penjumlahan 6 dikurangi X dengan 2X adalah 13, bagaimana kalimat matematika atau kalimat terbuka yang sesuai? Nah, di sini kan diketahui bahwa hasil jumlah. Nah, ada kata jumlah, penjumlahan. Nah, kata penjumlahan itu identik dengan simbol plus. Sehingga di sini saya tuliskan aja 6 dikurangi X, ya, ditambah, kan ini hasil penjumlahan 6 min X dengan 2X, berarti ditambah 2X adalah berarti sama dengan 13. Nah, karena ini sejenis, ya, min X ditambah 2X itu kan dia suku yang sejenis, maka di sini bisa berubah jadi X, ya kan. Ini min 1 ditambah 2 sama dengan 1, dan 1 itu boleh tidak ditulis, koefisien 1 boleh tidak ditulis. Nah, seperti ini. Selesai deh. Jadi kalimat
terbukanya yaitu 6 plus X sama dengan 13 ya. Begitu cara merubah suatu permasalahan menjadi kalimat terbuka atau menjadi model matematika PLSV ya. Selanjutnya menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep PLSV. Nah, di sini kalian tahu persegi panjang ya. Persegi panjang itu kelilingnya adalah 2K 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, di sini kan diketahui bahwa persegi panjangnya 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Maka di sini kita misalkan lebarnya itu suatu X, panjang berarti X plus 6 karena tadi ini panjangnya 6 cm lebih panjang dari lebarnya, berarti lebarnya ditambah 6. Nah, karena di situ keliling diketahui 60 cm, kita masukkan aja di sini 60 sama dengan 2P ditambah 2L. P-nya diganti X plus 6, L-nya diganti X ya. Terus kalian kalikan menjadi 2X plus 12 ditambah 2X. Maka di sini 2X dengan 2X itu kan sejenis. Maka bisa kalian tulis 4X plus 12 dipindah ruas ke kiri menjadi min ya. Lalu ini 48 sama dengan 4X. 4 ini bisa dipindah ke kiri menjadi 48 dibagi 4. Nah, sama dengan 12. Jadi X-nya itu 12. Sehingga ukuran panjang sebenarnya adalah 12 tambah 6. Ini nanti kan dari soal ya. Panjang X plus 6, berarti di sini 12 tambah 6 sama dengan 18. Lebarnya X berarti ini lebarnya 12 cm. Nah, untuk mencari luas berarti panjang kali lebar, 18 kali 12 sama dengan 216 cm persegi ya. Nomor 2, jika sebuah bilangan ditambah 7 hasilnya sama dengan 53. Berapa bilangan itu? Ya udah, kita misalkan aja bilangannya itu Y. Kan nggak tahu bilangannya itu seperti apa dan berapa. Berarti ini Y ditambah 7 ya. Sebuah bilangan ditambah 7 berarti Y tambah 7 sama dengan 53. Dengan konsep PLSV cara kedua yang kemarin Ibu sampaikan, ini plus 7 dipindah ke kanan jadi min 7 sehingga Y atau bilangan yang dimaksud adalah 46 ya. Selesai. Nomor 3, Raka mempunyai 3 kelereng lebih banyak dari kelereng Adi. Nah, di sini jika jumlah kelereng mereka 19, berapa kelereng Raka? Nah, di sini kita misalkan kelereng Adi itu P. Ini konsepnya seperti persegi panjang tadi. Ya. Mirip-mirip. Nah, nanti bisa kalian baca. Lalu untuk yang terakhir ini, 2 bilangan berurutan mempunyai jumlah 129. Nah, contohnya tuh seperti halnya kalian ketika membuka sebuah buku paket. Nah, ini adalah contoh dari bilangan yang berurutan setelah 271 yaitu 272. Ini dimisalkan A, ini dimisalkan A plus 1. Kenapa ke A plus 1? Karena ini selisihnya 1 ya. Sehingga saya tuliskan bilangan 1A, bilangan 2-nya A plus 1. Karena ini jumlah, maka kalian jumlahkan aja ya, sehingga diperoleh A-nya 64. Dan bilangan terbesarnya 65. Oke, sekian dari Ibu. Apabila ada pertanyaan, Ibu persilakan. Dan untuk nanti tugasnya kalian kerjakan ya dengan sebaik mungkin. Mohon maaf apabila banyak kesalahan atau salah kata. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.